Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di video pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari bab tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Namun, tentang bab materi sabar, syukur, dan qanaah. Tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan pengertian, dalil, dan dampak positif dari sabar, syukur, dan qanaah. Sabar dari segi bahasa berarti menahan, mencegah, atau tabah. Nah, sedangkan dari segi istilahnya, sabar ini adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimakumullah berkata, sabar itu terbagi menjadi 3 macam. Di antaranya yang pertama, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian kedua, bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialaminya, berupa hal-hal yang menyakitkan yang di luar dari kemanusiaan manusia atau berasal dari orang lain. Nah, setiap muslim diperintahkan untuk bersabar di dalam kondisi. Yang pertama, kita harus bersabar sebagai sebab meraih kemuliaan dan keselamatan. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian yang kedua, kita harus disabarkan dalam situasi ketaatan dengan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dan yang ketiga, sabar dan kemenangan. Ini sesuai dengan surat firman Allah ayat. Kemudian dampak positif dari sabar. Jadi sikap sabar juga mendatangkan banyak dampak positif. Di antaranya yang pertama, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, menjaga hubungan baik sesama Allah dan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, menolong pekerjaan kita. Berikutnya ada syukur. Syukur berasal dari bahasa Arab yang berarti berterima kasih. Jadi bersyukur ini mempunyai arti istilah berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan kepada dirinya. Adapun cara bersyukur menurut Islam ialah memanfaatkan karunia tersebut sesuai dengan petunjuk Islam. Kemudian mensyukuri nikmat Allah ini juga merupakan suatu bentuk akhlak mulia. Allah telah berjanji untuk memberikan tambahan nikmat. Sebaliknya, Allah akan memberikan azab atau siksa terhadap hambanya yang kufur terhadap nikmatnya. Hal tersebut sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, yang artinya,
Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Macam-macam syukur. Oke, yang pertama ada syukur dengan hati. Jadi kita harus meyakini, mengetahui bahwa segala nikmat itu bersumber yang bermulai dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan. Jadi penilaian hati dan getaran hati yang menjalar kepada anggota badan melalui mulutnya yang senantiasa basah memuji pujian Allah, menyebut nama Allah seperti zikir, tahmid, takbir, dan pujian-pujian lain terhadap Allah SWT. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan seluruh anggota badan. Jadi kita telah menyadari bahwa seluruh anggota badan, jiwa, dan raga milik Allah SWT semata. Bahwa kita harus melakukan untuk sebuah kebaikan. Berikutnya, dampak positif dari syukur. Di antara lain, yang pertama, mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah. Yang kedua, dijauhkan dari azab dan siksa Allah. Dan yang ketiga, memperoleh kepuasan batin, ketentraman, dan terhindar dari rasa takut. Dan yang keempat, kita terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Yang terakhir ada sikap qanaah. Qanaah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti rela, suka menerima yang dibagikan kepadanya. Dan sedangkan secara istilahnya, qanaah adalah rela menerima kenyataan hidup yang dialaminya, tidak berkeluh kesah, merasa puas dan penuh keriduan atas keputusan Allah SWT, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Jadi orang yang qanaah itu merasa cukup apa yang dianugerahkan oleh Allah atas dirinya. Orang yang qanaah pasti akan pandai menerima keputusan Allah SWT. Kemudian perintah untuk bersifat qanaah ini diwajibkan dalam Islam ya, seperti dalam surat Al-Hud ayat 16 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, yang artinya itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Dampak positif dari sifat qanaah. Yang pertama, terhindar dari sifat tamak yang berujung pada kufur nikmat. Kemudian yang kedua, akan merasakan ketentraman hidup karena merasa cukup atas nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Dan yang ketiga, mendapat tambahan nikmat dari Allah dan terhindar dari siksa yang berat. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.